lingkungan yang cukup ekstrim, baik di lingkungan sekitar, bahkan di cuaca atau yang kita kenal sebagai pemanasan global. Nah, jangan berpikir bahwa yang peduli akan perubahan lingkungan ini adalah hanya anggota-anggota yang terkait di organisasi-organisasi yang bergerak khusus di bidang lingkungan hidup. Tetapi jangan salah nih, kita di unit 3 ini kita ketemu dengan yang namanya Suteskal Martinez. He is actually a hip-hop artist from America who concerns about earth well-being. Jadi dia itu adalah artis hip-hop dari Amerika yang peduli akan lingkungannya, meskipun dia usianya masih sangat muda ya. Ketika tulisannya ini dibuat, dia baru berusia sekitar 17 tahun saja. Nah, jadi Miss coba katakan bahwa kalian nggak perlu jadi dewasa dulu, nggak perlu harus ikut dulu dalam sebuah organisasi yang terlibat langsung dalam hal yang bukan hal ya, tapi kepedulian lingkungan. Tapi sebagai individu kalian bisa. Caranya bagaimana? Ada banyak cara, nggak cuma kampanye saja, tetapi misalnya kalian yang punya talenta dalam hal musik misalnya, kalian bisa coba buat lagu misalnya, tetapi liriknya itu mengajak untuk menyelamatkan lingkungan seperti itu ya. Siapa tahu ya bisa nih bermusik, bisa coba. Mungkin efeknya nggak kerasa sekarang, tapi mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kalian menjadi salah satu tonggak untuk penyelamatan lingkungan ini. Maybe the first one you did not know the person, but maybe you did not know the person, this person too. Mungkin kalian juga nggak tahu siapa ini ya, tetapi di 5 tahun terakhir ini anak perempuan ini dia viral banget, terutama terkait dengan masalah lingkungan hidup. Siapa dia? Dia namanya adalah Greta Tintin Eleonora Armand Thunberg, atau terkenalnya sih dengan sebut namanya adalah Greta Thunberg ya. Dia juga sama, masih muda banget, kelahiran tahun 2003, paling beda berapa tahun lah sama kalian ya. Dia lahir di Swedia. Apa sih yang membuat dia terkenal di 5 tahun terakhir ini? Karena keberanian dia untuk berbicara, menyindir para petinggi-petinggi dunia yang kurang concern, kurang peduli dengan lingkungan yang mulai rusak ini. Mereka lebih peduli dengan politiknya, gimana mereka nanti bisa jadi menjabat 10 tahun ke depan misalnya. Tapi ketika mereka diminta untuk lebih aktif dalam menyelamatkan lingkungan, mereka malah diam. Si Greta ini walaupun masih muda, dia banyak sekali mengungkapkan, menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang bagaimana sih cara menyelamatkan dunia, bagaimana sih para petinggi ini harus lebih peduli lagi dan mengajak orang-orang untuk menyelamatkan lingkungan seperti itu. Sebetulnya kalau di kelas ada satu tugas sih yang ingin kalian lakukan, yaitu mencari entah itu influencer, entah itu selebriti yang secara aktif peduli atau melibatkan diri mereka untuk menyelamatkan lingkungan. Kenapa sih harus influencer? Kenapa sih harus selebritis? Karena mereka kan followersnya banyak nih. Apa yang mereka lakukan biasanya para followersnya pingin dong ikutin. Nah, kenapa brand-brand besar, mau merek dagang ataupun organisasi, selalu menggandeng atau menarik, mengikut sertakan para selebritis atau influencer ini dalam kampanye mereka. Kenapa? Karena mereka mudah sekali untuk mempengaruhi followersnya untuk melakukan sesuatu hal seperti itu. Nah, sebenarnya tugasnya apa? Misalnya ingin kalian cari satu saja artis ataupun influencer yang mau terlibat aktif dan caranya mereka itu seperti apa gitu. Dis punya satu contoh, harusnya kalian tahu satu tokoh ini, yaitu Leonardo DiCaprio. Dia juga salah satu
aktor terkenal Hollywood ya, yang aktif dalam misi penyelamatan lingkungan ini. Bahkan ada satu videonya yang dia pergi ke Antartika gitu ya, yang dianya mau dipatuk sama penguin. Coba deh cari. Nah, harapannya kalian juga mencari untuk apa? Supaya kalian lebih tergerak lagi untuk menyelamatkan lingkungan. Sekali lagi, kalian nggak perlu jadi terkenal dulu, nggak perlu jadi anggota sebuah organisasi untuk bisa ikut atau mulai menyelamatkan lingkungan. Ya, yuk semangat anak-anak muda. Nah, the next one is the skill that you have to understand, at least understand ya, before you master it. Skill ini harus kalian pahami. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Karena kalian pasti berkomunikasi dan someday maybe your communication may use only English. Dan siapa tahu kedepannya komunikasi kalian itu bukan hanya ya, lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dan salah satu kemampuan untuk mendengarkan yaitu mendengarkan secara spesifik atau detail ini sangat berpengaruh ke pekerjaan kalian, ke kehidupan sehari-hari kalian. Jadi sebenarnya apa sih listening for gist itu, Miss Ria? Listening for gist itu adalah when the learner tries to understand what is happening even if he or she can understand every phrase or the sentence. Jadi seperti ini, nah. Ketika kalian memahami sesuatu, mendengarkan sesuatu, entah itu kalimat, entah itu berupa paragraf dalam bahasa Inggris, kalian tuh tidak perlu mengetahui seluruh kata yang ada di kalimat atau di paragraf tersebut untuk paham. Karena ketika kalian setidaknya setengahnya dari yang kalian dengar, kalian paham kata-katanya, kalian bisa membentuk sebuah konsep, oh topiknya ini, oh arah pembicaraannya ini, oh yang harus kita kerjakan adalah ini. Kenapa? Tidak perlu semua, ya karena yang namanya vocabulary atau kosakata itu banyak banget. Kalian gak mungkin menghafalkan yang namanya kosakata yang ada di kamus dari alfabet atau huruf A sampai huruf Z, ya enggak? Kalian tahu sebagian besar dari kata-katanya, kalian akan paham sendiri kok, oh ini apa sih yang sedang dibahas. Nah, supaya sekali lagi kosakatanya bertambah, caranya seperti apa? Banyak caranya. Ketika kalian misalnya yang suka nonton film,
ada dua caranya. Yang pertama, jika hanya katanya saja yang diberikan, oke, kalian bisa menerjemahkan sesuai dengan apa yang kalian tahu dari arti kata tersebut. Tetapi hati-hati, di bagian 2 ini kalian diminta menerjemahkan kata dari sebuah kalimat. Jadi kata yang diterjemahkannya nanti, ini yang ada boldnya, moga-moga kelihatan lah ya, kalian bisa cek di buku cetak kalian. Ini sesuaikan dengan kalimatnya. Jadi intinya ketika kalian menerjemahkan itu, tolong tidak menerjemahkan kata per kata. Kenapa? Karena jika diterjemahkan kata per kata, itu tidak akan ada konteksnya, tidak akan ada artinya si kalimatnya, ya. Sedangkan unit 5 salah. Part 5-nya adalah yang tadi Miss Ria katakan di slide sebelumnya ya. Kalian akan melengkapi informasi tentang Suteskal Martinez ini. Hati-hati ketika kalian mengisi informasinya. Jangan berpikir bahwa di soalnya katanya nggak ada, tapi saya dengar ketika di recordingnya berarti itu jawabannya. Belum tentu. Pahami dulu kalimatnya apa, sehingga kalian bisa menebak, mengira-ngira informasi yang hilangnya apa. Karena kata-kata yang digunakan di soalnya belum tentu digunakan kata-kata yang sama juga di recordingnya, ya. Itu. Jadi kalian masih punya waktu nih, coba untuk kata-kata yang tidak kalian pahami, cari dulu artinya, sehingga ketika kalian nanti mengerjakan di sekolah, kalian sudah tahu ini arti katanya adalah ini, sehingga membantu kalian untuk menemukan jawaban yang paling tepatnya. Jadi kalian tidak menuliskan kata yang sama tapi menggunakan vocabulary yang berbeda seperti itu. Ya, sedangkan untuk workbooknya ini unit 3 juga ya nak. Diambil dari halaman 30 bagian 1 dan bagian 5. Ini adalah melengkapi kalimat. Istri akan buat dalam 2 jenis soal ya, yaitu pilihan ganda dan juga esai. Nah, hati-hati ketika kalian menuliskan jawaban esainya. Jangan sampai typo, karena sampai sekarang Miss Ria masih menemukan banyak siswa yang menulisnya maksudnya katanya A, tetapi ternyata ada 1 huruf atau 2 huruf yang ternyata typo, salah ketiknya. Gitu. Mungkin karena berdekatan hurufnya, atau misalnya jempol atau jari-jari lainnya kepleset, sehingga maksudnya sih ngetik ini, mencet ini tulisnya, tetapi kepencetnya yang lain. Nah, seperti itu. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Dan juga untuk tugasnya tolong kerjakan dengan mandiri, tolong persiapkan dengan baik supaya sekali lagi hasilnya maksimal. Ya, that's all for the presentation. Sekian untuk presentasinya tentang listening unit 3-nya. Sekali lagi persiapkan dengan baik. If you still have any question, I'm open. Once again, I'm really open to questions. You can contact me directly, or if you prefer to use WhatsApp, I'm also open. But once again, if you do WhatsApp, please mind the time. Miss Ria terbuka untuk ditanya secara langsung ataupun kalian mau via WA, gak jadi masalah. Tetapi jika kalian bertanyanya menggunakan media WhatsApp, tapi tolong perhatikan jamnya ya. Jadi jangan terlalu malam juga, karena sekali lagi baik kalian maupun guru-gurunya, gak cuma Miss Ria saja, itu butuh istirahat. Ya, good luck on your quiz and do your best. Your last. Lakukan yang terbaik, seperti ini adalah terakhir kalinya kalian bisa melakukannya. I'll see you in the next lesson. Up until then, please take care, stay safe, stay healthy, and God bless you.